Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan menjalani kehidupan yang baru ini dengan penyertaan dari kuasa yang maha tinggi, dari Tuhan yang ada di sorga tapi juga yang ada nyata di bumi dan di hati kita. Kita percaya kalau kita lewati dan jalani bersama Tuhan, harusnya setiap ketakutan, tantangan boleh kita lewati pelan-pelan, asal kita serahin betul. Bukan cuma di mulut, bukan cuma di doa, tapi kita serahkan sama Tuhan. Kita pujikan PKJ 101, PKJ 101 bait pertama dan yang kedua, ya Allah yang maha tinggi. PKJ 101 bait pertama dan yang kedua, ya Allah yang maha tinggi. Ya Allah yang maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Engkau ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang maha kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa-Mu tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang maha tinggi tapi juga yang nyata hadir dengan rendah hati di hidup kami. Kami serahkan biarlah Tuhan pembacaan firman Tuhan hari ini, agar kami boleh menjadi pelaku-pelakunya, pembawa-pembawa saksi dan berita kebaikan Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka Ulangan 18 ayat 9 sampai yang ke-22. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Ulangan 18 ayat 9 sampai 22. Saya bacakan bagi kita sekalian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang di daerahnya akan engkau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara seorang saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani
untuk mengucap demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakan, maka janganlah gentar kepadanya. Paling sering orang nanya tuh, Pandre, kalau orang GKI itu tiba-tiba di mimpinya didatengin oleh orang yang udah nggak ada, itu gimana Pak Andre? Saya kalau misalnya dengar cerita jemaat entah dapat mimpi atau berhadapan dengan roh-roh jahat, wah saya lihat di rumah saya ada ini itu. Saya nggak akan langsung bilang, oh itu salah, nggak. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan itu menciptakan kita dengan cara yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Manusia itu punya cara yang unik, dan juga dalam sepanjang kehidupan di Alkitab kalau kita lihat pertemuan kita dengan roh jahat, pertemuan dengan roh-roh orang yang sudah mati itu ada gitu. Tapi yang bisa melakukan itu nggak semua orang, nggak banyak orang, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan, hanya nabi-nabi, hanya rasul-rasul. Ada orang yang mengaku-ngaku bisa melakukannya atau pernah mengalaminya, tapi ada aturan yang harus dilakukan kalau kita menghadapi hal demikian. Entah dapat mimpi, ngomong sama orang yang udah nggak ada, atau berhadapan dengan roh-roh jahat. Aturannya di Ulangan 18 ini Bapak Ibu. Jadi sekarang ini patokan utama orang GKI. Ya kan, dikatakan kalau ada orang yang berkata bahwa, oh aku mendapatkan mimpi ini, oh aku berhadapan dengan orang yang sudah nggak ada terus ngomong sama aku harus jual hartaku, atau misalnya aku ngelihat makhluk ini makhluk itu. Apakah itu nyata atau enggak? Kalau di Ulangan ini bukan bilang oh ini salah atau ini nyata apa enggak, itu urusan Tuhan. Yang pasti sih kita taunya orang mati itu rohnya, iman percaya GKI dan Protestan itu sudah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, sudah ada di sorga atau sudah ada di neraka. Udah, pilihannya itu doang. Setelah mati pleng langsung ke sana. Gak ada bisa mampir-mampir lagi ke dunia tuh, gak ada. Gitu. Terus roh-roh jahat ada, tapi dia gak punya kuasa. Tetap manusia lebih berkuasa. Nah, jadi terus kita gimana dong kalau berhadapan dengan keadaan-keadaan gitu? Firman Tuhan bilang, adalah kekejian bagi Tuhan kalau kita mempercayainya. Jadi misalnya kita didatangin dalam mimpi. Kekejian. Gak boleh. Kenapa? Kalaupun dia datang dalam mimpi, kita memang gak bisa atur kan mimpi kita. Oh, gak bisa supaya saya gak mimpi kayak gitu lagi. Gak bisa. Tapi kalaupun kita mimpi, kita percaya, oh ya udah cukup kita tahu kejadian mimpi itu, udah kita nggak boleh percaya. Kenapa? Satu, saya paham ketika tadi ya kita udah sama-sama sepakat bahwa orang mati nggak bisa datang ke dunia kita lagi. Kalau dia datang dalam mimpi, bisa jadi itu juga kerjanya roh jahat, ingin mempengaruhi kita, ingin membuat kita makin sedih, ingin kita membuat gitu. Jadi kita sepakat bahwa kalau sesuai dengan firman Tuhan, kita kalau mengikuti persis nih ya Ulangan firman Tuhan, kalau nggak mau ya itu pilihan Bapak Ibu masing-masing. Tapi kalau kita mau hidup sesuai firman Tuhan, jangan, udah cukup tahu itu sebagai mimpi aja, udah itu anggap aja itu sebagai mimpi, cukup, selesai. Kita tinggalkan, cukup. Kalau kita ingat berarti oh terima kasih Tuhan, saya kok masih diingetin tentang orang yang udah nggak ada. Berarti saya hidupnya harus lebih baik dari dia atau meneladani hal-hal baik. Udah, isi pesannya apa segala macam, jangan. Kita nggak mau jadi seperti peramal dan petenung atau penyihir, enggak. Ataupun juga kita berhadapan dengan roh-roh jahat, ya udah kita tahu ada roh jahat itu ada, kuasanya ada, tapi tidak pernah lebih besar daripada kuasa yang Tuhan titipkan di manusia. Dia nggak bisa apa-apa sama kita, dia nggak berhak apa-apa sama kita. Setelah Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita dikasih kuasa, udah titik. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu kalaupun mau Bapak Ibu ngadepin ketemu sama teman gereja atau keluarga yang itu, kita bisa jelasin, oke, kamu dapat mimpi gitu ya, saya di iman saya percayanya itu cuma mimpi gitu, karena kami percaya roh orang yang sudah nggak ada itu udah
entah di surga apa di neraka. Udah nggak ada di dunia ini, nggak bisa. Makanya sebenarnya kadang-kadang tuh saya kalau ada 40 harian, berapa harian itu sebenarnya sebagai orang GKI itu kita nggak merayakan. Kenapa? Kalau kita masih merayakan berarti kita masih percaya bahwa roh-roh itu masih ada gitu. Kita kan udah enggak. Makanya saya lebih senang nggak persis 40, jadi misalnya 41 terus kita mau mengadainnya bukan ibadah buat orang yang meninggal, bukan. Ibadah syukur keluarga sudah dikuatkan sama Tuhan sampai hari ini. Sehingga Bapak Saudara, biarlah hari ini ketika kita mau menjalani hidup kita juga bersama dengan orang-orang di sekitar kita mau punya pemahaman yang baru ini. Harus dong, anak Tuhan hidupnya harus baru, pemikirannya juga harus baru. Kita percaya kita nggak mau seperti penenung, kita nggak mau kayak dukun-dukun. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang sudah tidak bicara lagi lewat mimpi, yang sudah tidak lagi kalah sama kuasa roh jahat. Kita hidup di dalam Tuhan, Roh Kudus dititipkan di hati kita berkuasa, dan tinggal kita menjalani dan berjuang. Kadang-kadang mimpi dan bertemu dengan roh jahat itu jadi alasan kita untuk gak berjuang. Jangan deh ke daerah situ karena itu serem. Jangan ngelakuin ini deh, kata di mimpi emak tuh yang udah gak ada, udah pernah bilang sama saya, jangan ngomong sama suami kamu. Kita jadikan alasan-alasan itu untuk tidak menghadapi tantangan di hidup kita. Sehingga marilah percaya sama Tuhan, pegang Roh Kudus, dan jalani dengan iman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu bahwa kami hidup di tengah-tengah keadaan, kadang saudara-saudara kami atau keluarga kami hidup di tradisi punya pemahaman yang dulu sebelum jadi Kristen. Kami percaya dengan mimpi, kami percaya dengan ada roh-roh jahat. Tapi kami mau percaya hari ini, lebih percaya sama Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Sehingga kami mau buang jauh-jauh semua hal-hal itu. Kalau kami bermimpi, anggap aja itu cuma mimpi. Tidak ada pesan-pesan khusus. Kami mau berhadapan juga kalau ada hal-hal yang menakutkan bagi kami, entah di ruangan, entah keadaan. Kami berikan kami beranian. Gak ada alasan bagi kami untuk takut, karena Tuhan titipkan keberanian dan roh penolong itu, Roh Kudus itu dalam hati kami. Kami serahkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.